Dahulu kala, di sebuah desa yang jauh hiduplah seorang gadis malang, Karen, bersama ibunya. Di musim panas dia harus berjalan tanpa alas kaki, dan di musim dingin dengan sepatu kayu yang kasar, yang sangat menggosok kakinya. Dan suatu hari seorang wanita tua pembuat sepatu menjahit sepatu Karen dari sobekan kain merah. Dia membawakan gadis itu hadiah tepat pada hari ibu Karen masuk surga. Dan gadis malang itu tidak punya pilihan selain memakai sepatu baru untuk pemakaman. Meskipun sepatu merah sama sekali tidak cocok untuk berkabung, Karen tidak punya yang lain. Pada saat ini, sebuah kereta tua besar sedang melewati desa, dan di dalamnya ada seorang wanita penting. Dia melihat gadis itu, merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk membawanya pulang. Selama bertahun-tahun Karen tinggal bersama seorang wanita dan tidak pernah melepas sepatu merah favoritnya. Tetapi gadis itu telah tumbuh pesat dan sekarang saatnya untuk membeli sepatu barunya. Jadi, wanita itu membawa Karen ke toko. Wanita itu sudah tua, dan karena itu tidak bisa melihat sepasang sepatu yang benar. Kemudian dia meminta Karen untuk memilih sepatu hitam paling sederhana untuk dipakai ke gereja. Tapi di etalase toko ada sepatu merah cerah. Mereka persis seperti yang pernah dibuat pembuat sepatu untuk Karen. Maka gadis itu memberitahu wanita itu bahwa dia telah memilih sepatu yang paling sederhana, dan nyonya dengan senang hati membayarnya. Hari Minggu tiba, dan wanita tua itu memerintahkan Karen untuk bersiap-siap ke gereja. Nyonya menyuruh gadis itu untuk berpakaian sopan dan terkendali. Tetapi Karen sangat ingin memakai sepatu baru sehingga dia tidak bisa menahan diri dan pergi ke gereja dengan sepatu merah. Dan semua orang dalam kebaktian sesekali memandang kaki Karen. Setelah makan malam, wanita itu mengetahui dari orang-orang bahwa Karen datang dengan sepatu merah. Wanita itu tidak tahan dengan rasa malu dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Tetapi seorang prajurit tua sedang menunggu mereka di gerbang gereja. Dia membungkuk dalam-dalam kepada para wanita, melihat sepatu merah itu dan mulai memuji mereka tidak seperti sebelumnya. Karen menari dengan gembira, dan kemudian kakinya mulai menari sendiri, seolah-olah sepatu itu memiliki semacam kekuatan magis. Gadis itu ketakutan. Dia ingin melepaskan sepatunya, tetapi sepatu itu ketat. Sepatu itu melekat kuat di kakinya, dan Karen harus menari. Dia menari melintasi ladang dan padang rumput saat hujan dan cuaca cerah, baik di malam maupun siang hari. Dan kemudian pada suatu malam gadis itu menemukan dirinya berada di tepi hutan, gelap dan menakutkan di sekelilingnya. Tiba-tiba cahaya putih membutakan Karen. Itu adalah malaikat berjubah putih panjang. Di belakang bahunya ada sayap besar yang turun ke tanah. Dia menatap gadis itu dengan tegas dan berkata bahwa karena penipuan, kebanggaan dan ketidaktaatannya, dia akan menari untuk selamanya sampai dia layu seperti mumi. Sebelum Karen sempat mengucapkan sepatah kata pun, sepatu itu menangkapnya dan menuntunnya. Untuk waktu yang lama, sepatu gadis itu dikenakan di atas batu, menembus semak belukar dan semak duri. Duri tajam menusuk kaki Karen dan mencakarnya hingga berdarah. Dan kemudian dia menari ke rumah kecil terpencil milik penjaga hutan. Gadis itu duduk di teras dan menangis dengan getir. Dia berhasil bertobat dari ketidaktaatannya dan yang terpenting ingin meminta maaf kepada wanita itu. Ketika Rimbawan mendengar gadis itu menangis, dia merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk membantu. Kemudian dia mengambil gunting perak dan memotong sepatu merah itu. Karen sangat senang bisa mengendalikan kakinya lagi. Sekarang, lebih dari segalanya, dia ingin pulang. Gadis itu berterima kasih kepada Rimbawan, dan dia memberikan sepatu kayu tua putrinya. Mengenakan sandalnya, Karen berterima kasih kepada penyelamatnya lagi dan berlari pulang. Jadi, dia berlari melalui ladang, melewati hutan siang dan malam, sampai dia melihat garis luar rumahnya. Kemudian gadis itu mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan bergegas ke pintu masuk. Dia berlari ke ruang tamu, di mana duduk seorang wanita sedih, yang telah berduka atas putrinya yang bernama sepanjang minggu. Melihat Karen, nyonya itu berseri-seri dengan sukacita. Gadis itu melemparkan dirinya ke dalam pelukan pengasuhnya dan mulai meminta maaf atas ketidaktaatannya. Tentu saja, nyonya itu memaafkan Karen, dan gadis itu berjanji tidak akan pernah menipu siapapun lagi.